Denis Carista. Denis datang dan dia mengatakan bahwa dia wartawan. Setelah saya interogasi, mengaku sedang belajar dan atau sedang akan menjadi wartawan. Karena itu saya akan berkirim surat juga secara resmi kepada Dewan Pers, kepada Kominfo. Apakah podcast atau kanal YouTube saudara Denis Carista ini ada izin atau tidak? Kalau tidak ada izin, ini artinya bisa dilihat dan diduga keras ilegal dan itu akan berimplikasi hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada, jumpa lagi bersama saya Pak Blangkon di acara PBB Pak Blangkon bertanya. Tentunya kali ini sebagai narasumber atau rekan bicara di acara ini adalah host senior kita dan juga sekaligus tim Red, Bang Badia Sinaga. Selamat pagi Bang Badia. Selamat pagi menjelang siang, Pak Blangkon. Oke Bang Badia, sudah lama kita nggak adakan session di studio PBB Pak Blangkon bertanya. Ya, mungkin ada yang menarik kali ya Pak Blangkon. Ya, ini ada isu menarik nih, makanya kita buka di PBB. Langsung aja Bang Badia, waktu berjalan terus nih. Bang Badia, saat ini konten YouTube banyak sekali konten podcast. Apa pandangan dari pemilik media dengan fenomena saat ini? Pemerintah sudah hadirkah untuk konten-konten podcast saat ini? Silakan, Bang Badia. Oke, sahabat Tugas TV dimanapun Anda berada, benar kata Pak Blangkon. Di program kita Pak Blangkon bertanya PBB, tentunya ada sangat vakum berapa minggu. Ini tentunya kita adakan lagi karena ada yang menarik seperti kata Pak Blangkon pertanyaannya tentang konten ya. Konten YouTube. Oke, sahabat Tugas TV, mohon maaf jika saya berlebihan apa yang ada tanggapan saya Pak Blangkon ya. Apa tanggapan saya terkait konten-konten ini gitu ya kan. Oke, sahabat Tugas TV, memang kalau kita klik YouTube saat ini dan cara penggunaannya sangat mudah Pak Blangkon. Nah, tentunya memang itu bagian daripada media sosial, yaitu perusahaan YouTube tentunya untuk membuat masyarakat itu, publik itu untuk kreatif. Tentunya kata Pak Blangkon, sudah hadirkah pemerintah? Sebenarnya kalau pandangan saya, pemerintah itu hal ini adalah Kementerian Kominfo, tentunya sudah ada langkah tahapan terkait konten-konten ini. Namun fakta di lapangan ini karena derasnya era digital tidak bisa memvalidasi mana konten yang sebenarnya layak dikonsumsi publik. Kira-kira gitu. Kalau pandangan saya, pemerintah sudah hadir tapi kurang greget. Kurang greget, Pak Blangkon. Terus kan begini Bang, efeknya di lapangan. Oke. Kalau media mungkin legalitasnya, badan hukumnya sudah ada lah ya. Kuat. Kalau YouTuber seorang pribadi saja bisa menjadi YouTuber. Oke, sah-sah saja. Ada undang-undang yang mengatur kan, yang baru. Kalau terjadinya berita-berita yang sering terjadi, Bang. Wah, kayak kemarin dikabarkan Merak tsunami. Mana terlacak, mana bisa dipertanggungjawabkan? Inilah, ini maksud saya. Ini bagaimana ini? Jadi ini menarik sebenarnya Pak Blangkon. Di bidang kepolisian kita itu ada bidang cyber ya. Cyber itu tentunya tugas mereka untuk melihat mana konten-konten yang berbau hoak, bohong, yang bisa memicu kekhawatiran masyarakat. Kalau masyarakat itu kan ada yang jantungan Pak Blangkon. Betul. Ya kan? Kalau dia mendengar kayak gitu, tiba-tiba kesehatannya kurang, dia punya jantung, penyakit jantung. Mohon maaf kalau dia lewat, siapa yang bertanggung jawab kan gitu ya kan? Jadi artinya ini memang harus benar-benar pihak pemerintah khususnya kepolisian juga
harus bergerak dan melihat ini kira-kira konten-konten ini layak nggak dikonsumsi publik kira-kira gitu. Abang bilang yang jantungan, jelas. Kalau lewat, abang kamu jawab. Ini Pak berangkon real di lapangan. Jadi waktu itu lagi liput tempat ziarah di Merak dan wisata, mereka mengeluh gara-gara ditolak tadi. Ibu-ibu pedagang itu Dampaknya ada ya? sangat sepi, penziarah nggak datang, di keramat tersebut orang tamasya juga pada takut. Ini jadi sangat besar dampak daripada hoax tadi Bang. Oke. Nih selanjutnya Bang. Belakangan ini lagi viral nih di medsos antara Hotman Paris UTPA dengan Rasman Arif Nasution. Menurut Bang Badia, benarkah langkah yang dilakukan Rasman Arif Nasution untuk menyerati Dewan Pers dan Kominfo? Oke, mungkin sebelum sahabat Lugas TV mau saya jelaskan, mungkin kita bisa lihat dulu statement daripada Bang Rasman ya. Dennis cari staff. Dennis datang dan dia mengatakan bahwa dia wartawan. Setelah saya interogasi, mengaku sedang belajar dan atau sedang akan menjadi wartawan. Karena itu saya akan berkirim surat juga secara resmi kepada Dewan Pers, kepada Kominfo. Apakah podcast atau kanal YouTube saudara Dennis Caristani ada izin atau tidak? Kalau tidak ada izin, ini artinya bisa dilihat dan diduga keras ilegal dan itu akan berimplikasi hukum. Kalau kita lihat di YouTube dan juga beberapa artis yang punya podcast, yang punya kanal YouTube melirik kesempatan ini. Lagi-lagi saya mau katakan ini adalah jasa konten, bisnis. Ketika mereka mengupload terkait masalah yang dihadapi antara Hotman sama Rasman ini, sebenarnya itu silakan aja. Mereka itu kan pakar hukum, mereka itu praktisi hukum, ya kan? Apalah kita ini Pak Blangkon, masyarakat, ya kan? Lagi-lagi yang mau saya katakan sahabat Lugas TV, ketika ada sosok yang benar-benar bagi saya ini sangat saya dukung. Rasman Nasution ini, saya dukung. Di mana saya dukung? Memang banyaknya konten ini membahayakan. Contohnya kita, Lugas TV di bawah payung perusahaan PT Lugas Multimedia Nusantara. Betul. Tentunya kita melengkapi syarat-syaratnya, ya kan? Dan saat ini bisa ya saya bacakan ya Pak Blangkon ya. Oke, saat ini sahabat Lugas TV. Sahabat Lugas TV, saat ini kita Lugas TV memiliki yang namanya itu KBLI, kode. Artinya kalau di rumah makan izin lah ini ya, izin halal apa gitu kan. Jadi kita udah memiliki nomor kodenya itu, contohnya sahabat Lugas TV mau saya sebutkan, nomor kode A63990 itu aktivitas jasa informasi layanan. Contohnya website, berita kita lugas.net. Oke, kode 90005, jurnalis berita independen. Jadi kita boleh dikatakan sebagai jurnalis independen, ya kan gitu. Ada lagi nomor kode kita A63912, aktivitas kantor berita oleh swasta. Karena kita adalah perusahaan swasta, jadi kita kantor berita ini. Jadi yang terakhir juga ada yang kita urus belakangan ini, yaitu 61912, yaitu jasa konten, ya. Jasa konten yaitu jasa penyedia konten melalui jaringan bergerak seluler atau jaringan tetap tanpa kabel, ya. Artinya ini kita ini seperti kita ini, ya kan? Podcast kita. Pertanyaan kita yang ditanyakan oleh Bang Rasman ini, apakah artis-artis ini yang saat ini banyak memiliki podcast sudah memiliki legalitas ini? Betul. Ini ya, saya sebagai media, sebagai jurnalis sangat mendukung. Silakan, saya dukung abang kita Rasman ini kan. Karena apa? Larinya nanti undang-undang IT, pencemaran nama baik. Jika podcast yang disangkakan ataupun yang diduga Bang Rasman ini tidak memiliki izin legalitasnya, makanya dia tanya ke
Kominfo. Kalau ke Dewan Pers sih sebenarnya agak terlalu maju ya. Tapi kalau Kominfo bagi saya cukup karena itu ada di kewenangan Kominfo gitu loh. Kira-kira saya sangat mendukung. Jadi lagi-lagi Pak Blangkon, ini semua adalah jasa konten. Bayangkan kalau yang punya apa namanya follower apa namanya itu? Ya banyak jutaan, iya, ya kan? Subscribe-nya jutaan, ya kan? Ketika mereka bikin konten ini, hanya 1 jam aja udah nonton berapa? Subscribe-nya ya. Berapa YouTube yang membayar? Siapa yang membayar YouTube? Ya pengguna jasa, Betul, publik. betul. Publik yang membayar gitu Iya. loh. Dengan enaknya tontonan ini. Iya. Bagi saya silakan aja buka konten gitu kan. Iya. Tapi sesuaikan legalitas Anda. Kayak gitu Pak Gampang Legalitasnya. kalau saya berpendapat. Jadi intinya sahabat Lugas TV, Bang Rasman Arief Nasution saya dukung ketika dia menyurati ke Kominfo terkait adanya dugaan-dugaan kanal-kanal YouTube yang berpotensi yang diduga belum memiliki legalitas, apalagi katanya wartawan, Iya. ya kan? Padahal dia mantan apapun pengguna penggiat sosial, Betul. artis, public Iya. figure, Iya. tapi membuka kanal podcast, ya kan? Kita kan lihat itu ada namanya TV, UU TV gitu kan? Iya. Nah, dia podcast tiap hari, anggota DPR juga ada yang podcast. Benarkah itu wartawan? Kan gitu kan? Betul, betul, betul. Kalau yang bisa setahu saya ya wartawan yang bisa podcast gitu loh. Iya, Seperti betul, kita betul. melengkapi syarat-syarat yang ditentukan. Kira-kira gitu Pak Blangkon. Jadi itu sahabat Lugas TV. Terima kasih Pak Blangkon dan sahabat Lugas TV. Itu yang bisa saya sampaikan selaku narasumber ini ya, narasumber di acara PBB. Dukung terus kanal kita YouTube Lugas TV. Tentunya kita sudah memiliki legalitas yang sesuai yang dimintai oleh pemerintah negara kita, hal ini Kementerian Kominfo. Terima kasih Pak Blangkon. Oke, makasih Bang Naga. Ya, sahabat Lugas TV, dimanapun Anda berada, sudah kita dengar sama-sama perbincangan dengan Bang Madian Sinaga. Melukislah selebar-lebarnya, melukis dan seindah-indahnya. Berkreatiflah. Cuma ingat, selebar-lebar lukisan tentunya ada bingkainya juga. Sampai jumpa sesi berikutnya.